Inilah Aceh, sebuah tanah yang diberkahi langit, di mana laut berbicara dengan pasir dan angin membawa doa dari masa lalu. Hutan rimbun menyimpan rahasia, tanah mengandung minyak, emas, dan asa. Tapi di balik semua itu, ada satu tanya yang menusuk dada. Mengapa Aceh masih miskin, padahal kekayaannya tiada tara? Inilah kisah nyata dari tanah yang dijuluki Serambi Mekah, tempat di mana berkah sering terhenti di batas kekuasaan. Aceh menyimpan segalanya. Gas alam dari Lok Seumawe yang mendidih dari perut bumi sejak fajar pembangunan. Hutan tropis yang tak habis dipuja, rimbun, hijau, penuh suara burung dan desir angin. Sungai dan laut yang melimpah berkah, memberi ikan, garam, dan harapan. Tanah yang subur dan langit yang ramah, tempat segala benih tumbuh tanpa diminta. Tapi di balik limpahan itu, rakyatnya makan seadanya, nasi putih dan garam, atau mungkin tidak sama sekali. Sekolah seadanya, ruang reot, papan tulis yang retak, mimpi yang ditunda. Hidup dalam derita yang tak selalu terdengar derunya. Sunyi, tapi menggumpal di dada. Dari ujung desa ke kota, dari muara hingga pegunungan. Kenapa? Karena kekayaan di sini mengalir jauh dari bumi ke kursi, ke pusat, ke elit, ke birokrasi, bukan ke ladang, bukan ke jala, bukan ke dapur rakyat. Sementara petani hanya dapat jerami, meski mereka yang menanam dan menuai, nelayan pulang dengan jaring yang sunyi, meski mereka yang menantang badai dan gelap dini hari. Kekayaan Aceh tak pernah habis dibicarakan, tapi kemiskinan rakyatnya selalu dianggap biasa. Negeri yang kaya, tapi anak-anaknya lapar. Tanah makmur, tapi perut-perutnya keroncongan. Dan hari demi hari, yang mengalir bukan kesejahteraan, tapi air mata dalam diam. Aceh tak cuma diuji oleh harta, tapi juga sejarah yang berdarah. Konflik lama mengoyak dada, senjata, peluru, dan anak-anak tanpa masa depan. Bertahun-tahun perang tak resmi, hingga damai pun terasa sepi. Lalu datang tsunami, menghapus jejak, menghapus mimpi. 120.000 jiwa pergi. Rumah-rumah hanyut, pohon tumbang, dan bumi Aceh berduka tak terbilang. Ketika dunia datang membawa bantuan, harapan pun tumbuh dalam reruntuhan. Tapi cepat sekali semua kembali menghilang. Dana triliunan habis dibelanjakan. Tapi rumah masih reot, jalan masih becek, dan anak-anak masih merenung dalam gelap malam. Sejak damai tercipta, Aceh menerima otonomi khusus sebagai penawar luka. Ratusan triliun dana mengalir ke bumi Rencong, tapi arah uang itu serong. Jalan rusak, listrik padam, anak sekolah tanpa buku dalam. Dana besar bukan jaminan jika tangan yang menggenggam menyimpang dari keadilan. Korupsi jadi wajah yang biasa. Kantor mewah, rakyat merana. Proyek mercusuar dibangun di kota, tapi desa tertinggal dalam nestapa. Pendidikan, banyak sekolah tak punya guru. Kesehatan, banyak bidan tak punya obat baru. Ketika orang muda lulus sekolah, sebagian besar hanya menunggu jadi PNS. Bukan karena malas, tapi karena tak ada jalan lain yang jelas. Industri nyaris tak ada. UMKM bertahan seadanya. Sementara para lulusan terbaik lebih memilih keluar dari kampungnya. Di desa, perempuan dibatasi ruang, padahal tangan mereka bisa menghasilkan terang. Tapi adat, norma, dan budaya konservatif menjadikan kemajuan sebagai hal yang pasif. Banyak uang dibelanjakan keluar daerah, padahal potensi lokal bisa menjadi berkah.
Dan di balik semua itu, satu hal tak boleh dilupakan. Rakyat Aceh kuat, tapi sistemnya menahan. Namun, di antara reruntuhan dan luka, tumbuh juga harapan dari tanah yang sama. Ada anak muda mendirikan usaha kopi, petani yang kembali ke sawah organik. Ada perempuan membentuk koperasi, menenun, menjahit, dan mandiri. Ada komunitas digital yang mengajarkan coding dari desa kecil. Ada harapan, tapi mereka butuh dukungan. Butuh sistem yang tidak mematikan, tapi memberdayakan. Butuh pemerintahan yang bukan hanya bertugas, tapi berjuang bersama tanpa batas. Aceh bukan miskin, tapi dimiskinkan oleh sistem yang timpang. Ia bukan lemah, tapi terlalu lama didiamkan dan dijanjikan. Kini waktunya berubah, bukan menunggu tangan pusat, tapi bergerak bersama dari akar rumput, dari desa, dari jiwa. Aceh bisa kaya secara sejati jika kekayaan itu kembali ke bumi sendiri. Bukan hanya di laporan keuangan, tapi nyata di piring makan, di sekolah anak-anak, di senyum petani dan nelayan. Kita semua punya peran untuk tak hanya bertanya, tapi bertindak menjaga agar Serambi Mekah bukan hanya gelar lama, tapi cermin masa depan bangsa. Bagikan video ini jika kamu peduli. Tag pemerintah. Suarakan harapanmu. Tulis dukunganmu di kolom komentar. Karena perubahan tidak akan datang dari atas, tapi dari kita yang tidak lagi diam saat ketidakadilan merajalela. Aceh bisa bangkit, tapi hanya jika kita berani bergerak bersama demi masa depan yang lebih baik.